Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengelompokan keilmuan dalam Islam, dengan anggota kelompok Yunia Alvina Marta dengan NIM 200107047 dan Muhammad Khalid Azhari dengan NIM 200107056. Baik, pengertian etimologi atau pengelompokan. Secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos, yang dimana epistem itu memiliki arti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan, sedangkan logos memiliki arti perkataan, pikiran, dan ilmu. Oleh sebab itu, secara terminologi, pengertian etimologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dari hakiki dan pengetahuan manusia. Adapun tujuan etimologi adalah untuk mengkaji secara kritis pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya serta memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Adapun dalam etimologi terdapat 3 hukum Islam, yaitu etimologi bayani, irfani, dan burhani. Dan pertama kita akan membahas mengenai etimologi bayani. Etimologi bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci atau yang kita sebut dengan Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam seperti fikih Islam dan bagaimana cara menghasilkan hukum yang dimaksud dengan usul fikih dengan berbagai variasinya. Selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Selanjutnya adalah epistemologi irfani, adalah metode penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik irfani adalah estorir atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Dan selanjutnya adalah etimologi burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Kemudian apa sih perbedaan dari epistemologi bayani, irfani, dan burhani? Yang pertama, epistemologi bayani yaitu melakukan metode yang kita sebut dengan kias, kemudian ada istidlal illah, kemudian tanzil, dan syariat. Sedangkan irfani yaitu dengan makrifat, wasal, takwil, hakikat. Dan kemudian burhani yaitu melalui akal indera, argumentasi, sebab akibat, dan ilmu pengetahuan. Lalu contoh aplikatif epistemologi bayani, irfani, dan burhani dalam kajian Islam. Yang pertama adalah contoh aplikatif epistemologi bayani. Contoh metode kias yang digunakan dalam bayani adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut fard atau cabang, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas, dan ia akan dikiaskan dalam khamar. Khamar adalah as atau pokok sebab dalam teks nas dan hukumnya haram. Alasannya adalah ilah karena memabukkan. Hasilnya, arak adalah haram karena persamaan arak dengan khamar yakni sama-sama memabukkan. Selanjutnya adalah contoh aplikatif epistemologi irfani. Contoh aplikatif dari epistemologi irfani adalah pengalaman Rasulullah dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Namun, dengan keyakinan kita,
yang kita pegangi selama ini, mungkin pengetahuan irfani yang akan dikembangkan dalam kerangka ittiba al-Rasul. Dan yang terakhir adalah contoh aplikatif dari epistemologi burhani, yakni contoh dari epistemologi burhani menurut Imam Hanafi adalah ketetapan mengenai kafa'ah. Imam Abu Hanifah di Baghdad yang merupakan komunitas campuran Arab, Persia dan Turki menetapkan peraturan tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam hal kekayaan dan status dalam akad perkawinan. Sementara di Madinah yang tersusun atas syarat yang lebih homogen, peraturan pernikahan seperti itu tidak dibutuhkan. Untuk sebuah alasan yang sama, budak memiliki hak yang sama atas kekayaan di Baghdad, sementara di Madinah mereka tidak memilikinya. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.